cara mudah pemula untuk belajar ngaji ya. Yang pertama kita tulis tadi karena judulnya 2M. 2M tadi bukan 2 miliar ya. Tapi 2M ini cara mudah baik rumusnya. Rumus mudah belajar mengaji dengan metode rumus 2M. Omar Ramzan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan aku tentunya di channel YouTube aku, Omar Ramzan TV. Baik, sahabat-sahabatku, di video kali ini aku pengen berbagi lagi, tentunya berbagi ilmu dengan kawan-kawan galau. Dimana tema kita hari ini kita belajar ngaji dengan 2 rumus. Ya, yang aku buat nama rumusnya rumus 2M. Ya, jadi 2M ini sebenarnya bukan 2 miliar ya. Tapi sekedar mudah untuk disebut atau diingat. Seperti itu. Jadi kawan-kawan langsung baik ya. Bagi yang pemula, bagi yang baru pacak ngaji atau lah pacak ngaji cuman belum lancar, insya Allah dengan metode 2M ini Allah permudahkan kita untuk bisa ngaji dan lancar ketika membaca Al-Quran. Oke, langsung baik. Biar mudah aku jelaskan melalui papan tulis ya. Baik kawan-kawanku, kita biar mudah untuk memahaminya, aku tulis dulu huruf hijaiyah ya. Insya Allah kamu bingung di papan tulis ini, soalnya agak jauh juga ya. Kita mulai ya. Alif, ba, ra, sa, jim, ha, ko, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, tentunya kawan-kawan lah tahu galau kan dengan huruf ini. Ini namanya huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab, huruf dasarnya. Jadi sedikit tambahan, huruf hijaiyah ini jumlahnya bisa 30, bisa 29, bisa 28. Kalau 30 dia utuh, kalau dia utuh. Ini utuh ini. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ya kalau dia putu. Terus dia disebut 29. Kenapa? Atau ada yang nyebutnya jumlahnya 29. Apakah salah? Tidak salah. Karena di huruf hijaiyah ini ada huruf yang sama. Apa contohnya? Alif dengan hamzah. Alif dengan hamzah ini ya. Saya tuliskan di sini. Di sini. Alif dengan hamzah. Beda penyebutan baik, ya. Tapi ketika dikasih baris, bacanya sama. Kan itu. Alif dikasih fathah, hamzah dikasih fathah. Bunyinya a. Kasih kasrah atau bawah i. Sehingga kalau 30 kita kurangi 1 hamzah, misalnya kita hapus tidak pakai hamzah huruf hijaiyahnya, jadi jumlahnya 29. Kan seperti itu. Yang 28. Yang mana 28? 28 itu ada kesamaan lagi. Apa? Lam alif sama lam. Lam sama lam alif. Jadi kalau kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Lam cara penyebutannya, lam alif cara penyebutannya. Tapi ketika sama-sama dikasih baris, lam dikasih fathah, lam alif dikasih fathah, sama-sama la.
kasih bawah li. Sehingga kalau dihilang lam alifnya atau lamnya menjadi jumlahnya 28. Oke? Sampai situ paham? Insyaallah paham. Kita belum ya masuk materi. Biar pengenalan dulu biar mudah. Oke, sahabat-sahabat, akor ya. Oke, lanjut. Terus untuk kawan-kawan pemula yang baru belajar ngaji, ya, kita harus tahu pembedaan antara penyebutan huruf hijaiyah dan cara bacanya, ya. Makanya kalau zaman kita kecil dulu kan tak katik yang namanya ikro itu kan yang ada juz ama. Jadi kalau ngaji, misalkan nak baca ini, kita buat alif 3 iko, barisnya a, bawah i, u. Kita ejanya macam mana? Alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Kan itu. Ya? Enak nek? Iya. Itu ya. Jadi nenek-nenek ya. Nenek-nenek yang gak ngaji yang tahun 70-an lah. Kalau aku masih merasakannya ya. Atau contoh lagi. Ba, bi, bu. Ba di atas ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu kalau kita ngaji juz amma dulu. Tapi kalau sekarang ikro dak katik, kita dak nemu yang mak itu. Ya, carilah di ikro dak katik metode mak ini. Ya. Bukan berarti ikro salah, justru sama-sama benar, ya, mengikuti zaman biar mudah untuk dibaca. Nah, jadi ingat sekali lagi, bedakan antara penyebutan huruf dan cara baca. Jadi kalau ada orang nanya, ini bacanya apa? A. Salah bacanya A. Ini kalau ditanya ini apa, huruf apa? Ini namanya huruf alif. Dibacanya apa? A. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Kalau ba sama, ta sama, sa sama. Nah, ini. Kalau ini apa namanya? Ja. Bukan. Ini namanya huruf jim. Dibaca ja. Ya, atau lagi. Kalau yang ini namanya sin. Dibaca sa. Atau ini apa namanya? Ini namanya ain. Dibaca a. Ini apa namanya? Ini namanya ghain. Dibaca gha. Ah, itu. Jadi huruf yang kita pelajari ketika juz amma, ya, huruf hijaiyah itu namanya huruf. Huruf. Tapi kalau di ikro itu namanya cara baca. Makanya judulnya ikro, baca. Jadi kalau kita baca huruf hijaiyah, bacanya jangan abata saja ha khoda daroda sasa sodo tozo agopako kalamana wahaya. Itu bukan baik itu kalau kita suruh nyebut huruf hijaiyah, tapi yang benar ya, alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw hal alif hamzah ya. Tapi kalau disuruh baca, coba baca huruf hijaiyah itu a ba ta sa ja ha kha dan seterusnya. Oke? Paham ya? Insyaallah paham. Baik. Itu pengenalan huruf hijaiyah. Kita masuk ke materi tadi. Cara mudah pemula untuk belajar ngaji, ya. Yang pertama kita tulis tadi karena judulnya 2M. 2M tadi bukan 2 miliar ya. Tapi 2M ini cara mudah baik rumusnya. Rumus mudah belajar mengaji dengan metode rumus 2M. Kira-kira itu. Ini aku dewe yang ngarangnya, maksudnya itu bahasanya. Lanjut. M pertama itu makharijul huruf. Jadi kita harus menguasai M yang pertama, makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Cara menyebut huruf hijaiyah. Jadi tidak sembarangan kita nyebutnya, ya. Misalkan huruf A dibaca A, ya. Kemudian huruf H setelah jim dibaca ha, tidak boleh. Jadi keluarnya tempat keluar makharijul huruf itu bisa dari
tenggorokan, atau suaranya dari hidung, pongong atau dengung, atau juga dari langit-langit, atau dari ujung lidah, atau dari ya yang berasal dari mulut. Ya, jadi seperti itu. Jadi makharijul huruf ini tempat keluarnya huruf. Itu. Jadi mesti kita hafal, mesti kita kuasai maksudnya. Huruf hijaiyahnya mesti kita hafal. Kemudian cara penyebutannya sesuai dengan makharijul huruf. Kalau bahasa perusahaan itu nak begawe itu sesuai dengan SOP, ya. Apa itu? Standar operasional standar tidak tahu. Kira-kira maaf ya, aku kurang ngerti kalau yang itu SOP itu kurang ngerti. Intinya sop, bukan sop ayam, bukan sop daging, tapi sop peraturan. Nah itu. Oke, itu M yang pertama. M yang kedua, kita harus menguasai mad. Apa itu mad? Mad itu panjang, bacaan panjang. Ini banyak yang salah. Banyak orang lancar baca Al-Quran tapi panjang pendeknya tidak kena. Ya, ini kira-kira mana itu nih? Nenek-nenek biasanya hebat, kakek-kakek. Banyak budak-budak muda ini, ya sebagian sih, ya, yang lancar tapi tidak memperhatikan panjang pendek. Tidak perhatikan panjang pendek, mad atau panjang pendek. Tapi yang nak dijelaskan kita sini adalah mad tabi'i, mad asli. Nah, jadi kawan-kawan, apa itu mad tabi'i atau mad asli? Secara definisi dasar, mad itu artinya kalimat di mana ada sebagian hurufnya dibaca panjang, di mana panjangnya itu ukurannya 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan. Nah itu. Nah, mad ini sendiri atau mad tabi'i asli yang kita bahas ini, mad dasar, itu ada tanda-tandanya. Apa? Tandanya adalah huruf. Ada 3 huruf yang menjadi tanda mad tabi'i ini. Yang pertama, alif, waw mati, dan ya mati. Ya. Nah, biar mudah lagi untuk memahaminya, setiap huruf atau setiap tanda huruf di mad tabi'i ini punya lawan. Ya, punya lawan masing-masing. Kalau alif, lawannya fathah. Ya, baris atas. Baris yang di atas huruf maksudnya. Di atas huruf. Kalau waw mati itu lawannya atau temannya, ya lebih tepatnya temannya adalah doma. Kalau orang nahwu nyebutnya ini baris atas, baris depan, ya. Kemudian kalau ia mati temannya kasrah. Itu ya. Jadi punya teman masing-masing, ya. Waw tidak bisa berteman dengan fathah. Alif tidak bisa berteman dengan doma. Pun begitu sebaliknya. Ya tidak bisa berteman dengan doma atau berteman dengan fathah. Itu ya. Ini mesti dipahami terlebih dahulu. Ya, insyaallah paham ya. Lanjut. Kita langsung ke contoh dari rumus 2M ini tadi. Baik, kawan-kawan. Insyaallah paham ya. Guyur pelan-pelan, diulang-ulangi lagi videonya. Semakin diulang, kamu dapat pahala, kita dapat pahala, aku juga nambah jam tayang. Promosi di. Oke, gitu ya. Bang Tegar nengok-nengok terus tuh. Oke. 2M. Tadi makharijul huruf. Makharijul huruf. Yang kedua mad tabi'i. Ya. Kita contoh belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf. Misalkan huruf ini sebagian ya, tidak semua dari 30 dari huruf hijaiyah itu. Misalkan huruf A kita nak nyebutnya. A. Jadi harus lepas dari tenggorokan. A, I, U. A. Aku. Ai cacam.
Ai cacam. Nah, itu ya. Itu A atau alif. Kemudian ain di hidung. Ain. Ain di hidung, suaranya pengong. Dengung. A. Ya. A. Ya, tidak boleh kita kebiasaan sehari-hari ai cacam. Itu bencong. Itu bencong ya. Jarang bencong itu ai cacam, tapi ai cacam. Jadi kira seperti itu ya. Ah, itu salah satu belajar makharijul huruf. A. Atau ha. Ini kalau orang Padang nyebutnya ha padeh. Seperti kita sudah makan model, biasanya orang Palembang, orang Sumatera ini bisa hobi makan model, itu kepedasan, kebanyakan cabai kan. Jadi dia kalau nggak ha, mana hawa busuk pula. Nah, jadi seperti itu dia. Memang ada angin. Ha, hei, hu. Ha, hei, hu. Ha, hei, hu. Nah, itu. Jadi fala taqul lahumma janganlah kamu menjawab ibu kedua orang tuamu dengan perkataan berduso. Nah, jadi ahnya pakai ha ini. Jadi kalau ada angin, kalau nak nyubonyo, kalau ada angin mantul kerai kita, ketika nyebut ha itu benar insyaallah. Tapi jangan pas lagi setelah makan pete yo. Nah, itu tidak kena. Lagi biru wajah kamu. Itu. Lucu tak? Tak lucu ya? Jangan terlalu tegang ya. Oke. Nah, itu lawan ha ada lagi ha sikoknya. Ha bawang. Ya. Ha. Seperti tentara lagi latihan, lari. Ha. Dia agak mendekat. Ha, hi, hu. Ya. Jadi kalau kita lagi kepedasan tak mungkin kita tidak mungkin, tapi itu ya. Itu banyak ya, misalkan sa melengkung cak perahu, ada penumpang 3.3, itu ujung lidah cara nyebutnya. Sa ada 3 macam sa. Selain sa ini, sa biasa pula, sin kata kita. Nyebutnya biasa. Sin, sa sisi susu. Sa sisi susu kedelai. Okey? Itu ya. Susu kedelai. Kemudian sya, shin. Sya ya. Agak muncul dikit. Sya shu ya. Seperti ulo kobra atau ular kobra itu. Dia bersut dulu ya. Jadi jadi jarang ular itu seperti susu. Itu salah satu beberapa contoh dari makharijul huruf ya. Nanti banyak ya. Kalau mau dijelaskan begitu panjang. Ini sebagian saja. Mudah-mudahan dengan sebagian ini mewakili yang lainnya ya. Terus kita pelajari, insyaallah akan ada kelanjutannya. Insyaallah. Nah, ini jadi makharijul huruf itu membaca, menyebut huruf hijaiyah dengan benar, dengan baik, sesuai dengan aturan SOP kata aku tadi. Okey? Nah, itu. Nah, sekarang mat tabi'i tadi. Kita contoh ke ada ayat misalkan qalu Rabbana. Misalkan qalu Rabbana. Ya, qalu Rabbana. Kita ambil huruf ko. Contohnya, kalau ko tidak bersambung dengan alif, ya, itu bacanya pendek. Ko. Tidak boleh dibaca ko. Atau dikit. Tidak kedengaran. Tidak boleh, tapi ko. Nah, itu ya. Ko. Jadi apa lawan mat tabi'i alif? Mat tabi'inya di mana? Alif ini nah. Ya. Sehingga dia dibaca panjang, lawannya apa? Fathah. Ko dibaca 2 harokat. Nah, itu ya. Kemudian ini
eh, ini mad tabi'i waw namanya, ya, karena ada tandanya huruf waw. Yang dibaca panjang itu lu-nya ini, bukan waw-nya, ya. Lu-nya dibaca panjang oleh karena dia bersambung dengan waw, waw mati. Sesuai dengan lawannya, waw huruf waw lawannya doma. Dibaca lu qalu Rabbana. Rabbana. Ini sama mad tabi'i alif. Mad tabi'i alif. Nah, itu. Contoh mad tabi'i apa? Ya, apa? Banyak sih. Ini salah satu contoh yang diingat, itu ya. Kita tidak, maksudnya tidak melihat Al-Quran, tapi yang diingat. Saya ini yang diingat, ya itu. Contoh yang apa? Yang mad tabi'iyah li sajidin, ya. Li ini huruf lam. Ah, itu ya. Kalau dia ini bacanya, kalau dia ini li, pendek, li. Tapi kalau dia panjang, ada ya, dibacanya ada ya. Kemudian bukan bersambung, maksudnya tandanya sukun, ya. Maka dibaca panjang li-nya. Li sajidin. Itu ya. Jadi belajar ini mad tabi'i ini gampang, saudara-saudara, tapi kita harus benar-benar memahami kunci dasarnya mad tabi'i, panjang pendeknya itu. Karena kalau kita salah baca panjang pendek, tentu akan merubah makna, ya, akan merubah makna. Inilah fungsi kita belajar tajwid. Ini sebagian kecil yang saya jelaskan. Ini dasarnya, ya. Kenapa, teman-teman? Kalau kita salah makharijul huruf, cara menyebut hurufnya salah, maka akan merubah makna, ya. Merubah makna. Kalau merubah makna ya salah, tidak boleh, ya. Contoh, misalkan ada ayat bunyinya la in syakartum la azidannakum. Kalau pakai sya besar, syakartum, ini artinya syukur. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Tapi kalau kita bacanya pakai makharijul huruf model sa, sin, kita baca misalkan la in syakartum tanpa titik tiga, itu lain, beda maknanya. Barang siapa yang mabuk-mabukan maka akan ditambah, kan jauh. Akan ditambah nikmatnya, kan jauh. Jadi jangan sampai salah. Jadi fungsi kita belajar tajwid ini, ya, untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai salah, itu ya. Jadi wajib bagi kita untuk belajar tajwid. Apa hukum belajar tajwid? Fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Contohnya kalau di suatu dusun ada orang yang mati, kemudian ada sekok bayi yang menyolatkan jenazah itu, maka yang lain akan terselamatkan dari dosa. Tapi kalau seluruh orang dusun itu tidak kanti menyolat ke jenazah itu, maka semuanya berdosa. Begitupun belajar di tajwid. Jadi kalau satu saja dari sekian banyak muslim, beberapa muslim belajar tajwid kemudian dia mengamalkan, maka yang lain akan terbebas dari dosanya. Alangkah lebih baiknya belajar galuh, ya. Dan untuk yang sudah paham tajwid, itu wajib dia membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tajwid, dengan ilmunya. Kalau tidak, berdosa. Nah, jadi ini saudara-saudara, metode 2M itu yang aku maksud tadi, ya. Atau contoh lagi biar paham, ya. Apa ya? Aku kasih contoh mewakili sekaligus dari metode ini, ya. Contohnya di surah Al-Maidah ayat 92. Apa bunyinya? Wa atiiullah wa atiiur
mad tabi'i. Iya. Kenapa? Karena dia berteman dengan kasroh. Dibaca 2 harakat. Allahu ati'ur rasul wa ati'. Ini sama mad tabi'i. Ya. Ya. Sulah. Ya. Sulah. Lanjutannya apa? Wahzaru. Ru dibaca panjang 2 harokat. Ini mad tabi'i waw. Kenapa? Waw mati bertemu dengan atau sebelumnya didahulukan huruf berdoma sesuai dengan kawannya. Ru-nya dibaca panjang. Wahzaru. Apalagi? Fa'lamu fa in tawallaitum fa'lamu fa in tawallaitum fa'lamu, ya. Fa'lamu annama. Ma-nya dibaca panjang 2 harokat, ya. Fa in tawallau, ini ada kelanjutannya. Fa in tawallaitum fa'lamu annama. Ma mad tabi'i alif, ya, dibaca panjang 2 harokat. Fathah berteman dengan alif. Ma-nya dibaca panjang. Jadi cara bacanya apa? Ya, tadi kan saya ajarkan beberapa makharijul huruf. Tapi insyaallah mudah-mudahan ya terus kita belajar, kita cari, jangan bosan untuk belajar. Jadi bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati, T-nya panjang. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama, ya. Jadi kita seperti itu mad tabi'inya. Jadi kalau kita bacanya justru yang bukan mad tabi'i dibaca mad tabi'i salah. Contoh wa ati'u atau wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama, itu salah, ya. Makharijul hurufnya tidak kena, kemudian panjang pendeknya tidak kena, tentu salah. Oke, agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya harus kita belajar tajwid. Jangan sampai kita fatal seperti itu, ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Yang Anda belum jelas, ya kita sama-sama berdoa. Atau datangnya dari aku, ya maklum, ya kita juga mungkin ada kekurangan, ya banyak kekurangan dari aku. Kalau kamu paham, alhamdulillah, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kalau belum bisa dipahamkan oleh Allah, banyak-banyak berdoa, ya moga kita cepat dipahami. Oke, terima kasih Lur. Semoga bermanfaat. Tonton terus konten aku, ya video-video aku, ya insya Allah bermanfaat. Doakan semoga aku istiqomah untuk menebar kebaikan. Insya Allah. Jangan lupa apa? Subscribe-nya, ya biar berkembang channel aku, like-nya, share-nya, dan tonton teman-teman. Insya Allah teman-teman akan nambah kita pintar. Oke? Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.